Di masa lampau, jauh sebelum berdirinya kerijen-kerijen besar di tanah Jawa, lembah Sungai Brantas masih diselimuti kabut tebal setiap pagi. Di sanalah, di antara rimba dan bukit, berdiri sebuah dusun kecil bernama Daha. Penduduknya hidup tenteram, bercocok tanam di tanah yang subur, dan menjunjung tinggi nilai gotong royong. Namun, di balik ketenangan itu, tersimpan sebuah legenda yang kelak melahirkan nama besar, Kediri. Pada suatu senja, langit merah keemasan, ketika seorang pertapa tua muncul dari hulu sungai. Ia berjalan perlahan, berselimut jubah lusuh, membawa tongkat dari kayu asam tua. Penduduk menyambutnya dengan rasa ingin tahu. Pertapa itu dikenal dengan nama Empu Barada, seorang sakti yang dikabarkan mampu membelah sungai dengan ujung tongkatnya. Tanah ini, ujar sang empu dengan suara serak, akan menjadi pusat kekuasaan besar. Tapi ingat, kedamaian hanya akan lahir dari kebijaksanaan kate kota itu. Menjadi misteri bagi penduduk Daha. Tak ada yang tahu maksudnya. Hingga bertahan-tahan kemudian, seorang pemuda bernama Jayabaya lahir di desa Ituanak, seorang petani sederhana, namun memiliki tatapan yang menembus masa depan. Jayabaya tumbuh dengan kecerdasan luar biasa. Ia sering bermimpi melihat cahaya biru di langit Brantas dan seekor naga raksasa yang menggeliat di air, seakan menjaga sesuatu yang suci. Orang-orang mulai percaya pemuda itu ditakdirkan membawa perubahan besar bagi tanah mereka. Dan benar saja, dari lembah sederhana itu, takdir mulai berputar. Sejarah Kediri pun mulai ditulis, bukan dengan tinta, melainkan dengan legenda. Tahun berlalu, dan pemuda bernama Jayabaya tumbuh menjadi sosok bijak yang dicintai rakyat. Sejak kecil ia gemar duduk di tepi sungai Brantas, menatap arusnya yang berkilau seperti emas di bawah cahaya mentari. Ia sering berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Kelak, sungai ini bukan hanya memberi air bagi sawah, tapi juga menjadi saksi kejayaan manusia." Suatu malam, ketika bulan purnama menggantung di langit, Jayabaya bermimpi aneh. Ia melihat seekor naga putih muncul dari dasar sungai, membawa sebutir batu permata yang bersinar terang. Dari batu itu muncul suara gaib. "Wahai pewaris cahaya, di tanah ini akan berdiri kerajaan yang makmur. Namanya akan menjadi penanda kebijaksanaan dan keadilan. Namun ingatlah, kemuliaan sejati tidak datang dari tahta, melainkan dari hati yang lurus." Jayabaya terbangun dengan keringat dingin. Ia tahu, mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Ia lalu mencari petunjuk kepada para resi di Gunung Wilis. Para resi mengangguk hormat ketika mendengar kisahnya. Mereka berkata, "Tandanya sudah tiba. Engkau adalah titisan kebijaksanaan yang akan menuntun Daha menuju kejayaan." Tak lama kemudian, kabar mengenai Jayabaya menyebar luas. Penduduk datang dari penjuru desa, meminta nasihat dan keadilan darinya. Mereka menyebutnya Sang Jayabaya Adiluhung. Dalam bimbingannya, desa Daha berkembang pesat, sawah menjadi makmur, dan rakyat hidup damai. Namun di balik kedamaian itu, bayangan ancaman mulai terasa. Di utara, sebuah kerajaan muda bernama Panjalu tengah menatap Daha dengan mata penuh ambisi. Dan disitulah takdir mulai menyiapkan ujian bagi sang calon raja yang bijak. Ketika kabar tentang kebijaksanaan Jayabaya sampai ke telinga para penguasa utara, kerajaan Panjalu mulai merasa terguncang. Raja Panjalu yang bernama Lembu Amiluhur adalah penguasa muda yang gagah namun berhati keras. Ia mendengar bagaimana rakyat Daha memuja Jayabaya layaknya raja tanpa mahkota. Dalam hatinya tumbuh rasa iri dan was-was. Jika pemuda itu dibiarkan, katanya kepada para patihnya, rakyat akan lebih setia padanya daripada rajanya sendiri. Kita harus menunjukkan siapa penguasa sejati di tanah ini. Maka dikirimlah utusan ke Daha dengan pesan licik. Panjalu mengundang Jayabaya untuk datang dan menyatakan tunduk. Namun Jayabaya yang telah mendapat firasat dari mimpinya menolak dengan tenang. Ia hanya berkata, kekuatan sejati bukan di tangan yang menggenggam, melainkan di hati yang mengasihi. Penolakan itu membuat Panjalu murka. Pasukan dikirim melintasi hutan dan lembah menuju Daha. Rakyat gemetar, tapi Jayabaya menenangkan mereka. "Jangan gentar," katanya. "Sungai Brantas akan menjadi perisai kita." Malam itu, langit mendung berat. Jayabaya berdiri di tepi sungai dan menancapkan tongkatnya ke tanah, mengingat ajaran Empu Barada. Dengan doa dan mantra kuno, air Brantas bergolak. Hujan deras turun dan arus sungai meluap, menggulung pasukan Panjalu yang hendak menyeberang. Esok paginya, kabut menipis. Rakyat Daha bersyukur, sementara Panjalu mundur dengan malu. Namun Jayabaya tidak bersuka cita. Ia tahu
perang hanyalah permukaan dari takdir yang lebih dalam. Di balik kemenangan itu, ada panggilan besar yang menantinya. Panggilan untuk menyatukan dua kerajaan yang terpisah oleh keserakahan manusia. Beberapa tahun setelah banjir besar yang menenggelamkan pasukan Panjalu, suasana di lembah Brantas kembali tenang. Namun Jayabaya tak pernah berhenti merenung. Ia tahu, kemenangan tidak berarti apa-apa jika kebencian masih bersemayam di hati manusia. Maka ia memutuskan untuk berziarah ke Gunung Wilis, memohon petunjuk kepada Sang Hyang Widi di puncak gunung. Dalam hening dan kabut, Jayabaya bermeditasi selama 7 hari 7 malam. Pada malam terakhir, cahaya putih turun dari langit dan membentuk sosok naga besar sama seperti dalam mimpinya dahulu. Suara gaib berbisik, satukan dua tanah yang berpisah oleh kesombongan. Jadikan Brantas bukan lagi batas, melainkan nadi kehidupan. Jayabaya pun turun dari gunung dengan tekad bulat. Ia mengirim pesan damai kepada Raja Panjalu, menawarkan perdamaian dan persaudaraan. Tak disangka, lembu Amiluhur yang sudah menyesali peperangan masa lalu menyambut dengan air mata. Jika engkau sungguh ingin menyatukan negeri ini, maka biarlah aku menyerahkan mahkota Panjalu kepadamu, katanya dengan tulus. Upacara penyatuan diadakan di tepi sungai Brantas. Rakyat dari dua kerajaan berkumpul membawa sesajen, bunga, dan obor. Di bawah cahaya bulan, Jayabaya mengangkat kedua tangan dan berseru, mulai malam ini, Daha dan Panjalu bukan lagi dua nama yang bertentangan. Keduanya bersatu dalam satu nama. Kediri, dari kata kedi suci, dan diri hati. Sebuah negeri yang hidup dalam kesucian hati dan keadilan. Sorak rakyat menggema di lembah. Air Brantas berkilau seperti emas, seolah menyetujui sumpah suci itu. Dari malam itulah lahir sebuah kerajaan besar yang kelak dikenal sebagai salah satu puncak peradaban Jawa. Sejak penyatuan Daha dan Panjalu, kerajaan Kediri memasuki masa keemasan. Rakyat hidup makmur, sawah menguning, perdagangan di Sungai Brantas ramai oleh perahu dagang dari segenap penjuru. Di bawah kepemimpinan Prabu Jayabaya, hukum ditegakkan dengan adil, dan para pujangga menulis kisah-kisah luhur tentang kebajikan dan cinta tanah air. Namun di tengah kejayaan itu, Jayabaya sering duduk sendirian di puncak bukit, menatap cakrawala. Kemuliaan ini takkan abadi, katanya pelan kepada abdinya, Sabda Palon. Suatu hari, bumi Jawa akan berubah wajah. Akan datang masa kacau, lalu masa bangkit yang gemilang. Sabda Palon kebingungan. Baginda, mengapa bicara soal akan pergi jauh? Jayabaya tersenyum. Karena waktu manusia terbatas, tapi firasat kebenaran tak pernah mati. Bila suatu saat negeri ini kembali dilanda gelap, ingatlah ramalanku. Akan lahir pemimpin yang membawa cahaya dari timur, menegakkan keadilan seperti fajar yang mengusir malam. Setelah berkata demikian, Prabu Jayabaya menghilang ke arah barat, menuju Gunung Kelut yang berkabut. Ada yang berkata ia moksa, lenyap bersama cahaya, bukan mati, melainkan kembali ke asalnya. Rakyat Kediri mengenang hari itu sebagai hari pamitnya sang raja bijak. Sejak saat itu, Sungai Brantas menjadi saksi abadi atas sumpah persatuan dan kebijaksanaan. Orang-orang percaya, selama airnya masih mengalir, roh Jayabaya tetap menjaga tanah Jawa. Dan begitulah, dari kisah seorang pemuda sederhana yang bermimpi di tepi sungai, lahirlah nama Kediri, kota yang membawa makna kesucian hati, kebijaksanaan, dan harapan bagi masa depan Nusantara.